Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, welcome back again dengan pembahasan kita di serial Jujutsu Kaisen dong. Nah, di kesempatan kali ini Iris pengen ngajak kalian semua nih untuk ngebahas salah satu teknik kutukan secara lebih intens. Dimana ya, teknik kutukan yang satu ini gak kalah keren nih, layaknya Ryoki Tenkai guys. Jadi, seandainya seorang ahli Jujutsu ataupun roh kutukan bisa nguasain teknik ini, maka bisa dipastikan nih, mereka itu harus diperhitungkan. Kenapa demikian? Apa emang sebermanfaat itu teknik yang bakalan kita kupas lebih dalam ini? Oke, gak usah basa-basi, kuy langsung menuju ke pembahasannya. Let's go! Teknik yang kita maksud adalah reverse curse technique, atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai teknik kutukan pembalik. Sebenarnya sih teknik ini pernah kita singgung loh di konten 10 teknik kutukan terbaik. Gak main-main sih kita naruh teknik ini di urutan kedua guys. Ya meskipun bukan teknik yang bersifat ofensif secara mutlak sih, tapi bukan berarti teknik kutukan ini bisa diremehkan dan kurang berguna di pertarungan. No, malah sebaliknya. Ngelawan mereka yang punya teknik ini bakalan ngeselin banget. Asli. Karena teknik kutukan pembalik ini memiliki konsep yang pengaktifannya itu rumit banget. Ya, sebagai perwujudan dari emosi negatif manusia, seperti rasa dendam, iri, dengki, depresi, dan lain-lain. Udah sewajarnya sih, energi roh kutukan sampai teknik kutukan memiliki sifat yang negatif. Tapi lain guys, lain dengan kutukan pembalik. Karena apa? Teknik ini tuh menjadi sebuah energi kutukan yang memiliki sifat positif. Ya namanya juga pembalik ya guys. Terus gimana caranya sebuah energi kutukan yang awalnya udah bersifat negatif bisa diubah jadi positif? Ya kalau bicara konsep sih, konsep ilmu matematika yang biasa kita pelajarin kayaknya sampai kita tua pun pasti nggak akan berubah. Ilmu tetap. Konsepnya sih sama, jadi negatif dikali negatif ya jadinya positif. Kayak gitulah. Nah begitu juga dengan penerapan teknik kutukan pembalik. Dibutuhkan dua jenis energi negatif yang kemudian dikalikan untuk menghasilkan reaksi energi positif guys. Simple kan? Tapi nggak semudah itu dipraktekin. Buktinya Gojo Satoru aja deh yang kita kenal sebagai shaman terkuat belum bisa nguasain teknik ini ketika masih duduk di tahun kedua SMK Jujutsu. Justru temennya si Soko Ieri yang bisa nguasain teknik kutukan pembalik ini guys. Nah ketika dia ngelawan Toji Fushiguro atau pas lagi sekarat-sekaratnya baru si Satoru ini baru bisa ngaktifin teknik kutukan pembalik. Kayaknya sih the power of kepepet guys. Selain Soko dan Satoru ada Okutsu Yuta juga yang berhasil nguasain teknik ini. Bisa dibilang Yuta mungkin cukup melampaui dua nama tadi sih soal penguasaan teknik kutukan pembalik. Karena dia sukses nguasain teknik ini di tahun pertama SMK Jujutsu. Sejauh ini cuma ada 3 nama tadi nih yang berhasil nguasain teknik kutukan pembalik, sedangkan sisanya sih masih belum diketahui. Ya, meskipun aku kepikiran satu nama sih, yaitu Yuki Tsukumo yang masuk kelas spesial, tapi masih belum pasti. Nah, itu kan dari pihak ahli Jujutsu nih. Kemudian ada dari pihak roh kutukan, yaitu ada Sukuna, Uraume, dan Kenjaku guys. Oke, jadi kita udah bahas nih dari konsep, terus siapa aja yang bisa nguasain. Maka yang jadi pertanyaan besarnya itu adalah kekuatan apa sih yang dihasilkan dari teknik si positif ini? Manfaat yang pertama dari teknik kutukan ini adalah untuk regenerasi. Ya berbeda sih dengan beberapa teknik kutukan yang punya daya hancur. Teknik kutukan pembalik ini bisa digunakan untuk menciptakan atau membangun ulang sesuatu. Tak terkecuali dari tubuh si pengguna teknik ini sendiri. Teknik kutukan pembalik juga bisa digunakan untuk menyembuhkan tubuh yang terluka sekalipun luka yang luar biasa fatalnya, baik di luar maupun di dalam. Mereka yang memanfaatkan teknik kutukan pembalik sebagai kekuatan untuk regenerasi adalah ini dia. Pertama ada Gojo Satoru. Dia menggunakan waktu sekarat ngelawan Toji. Tapi bukan cuma itu aja sih. Sebenarnya waktu si Satoru ngaktifin Infinity-nya nih, dimana dia tuh bisa menghentikan ataupun memilih benda mana nih yang harus dihentikan atau enggak, itu sama aja dengan menggoreng otak Satoru tuh secara terus menerus. Namun di saat yang bersamaan Satoru memanfaatkan teknik kutukan pembalik buat nyembuhin kembali otaknya guys. Mantep kan? Berikutnya adalah Sukuna. Walau menggunakan tubuh Yuji, Sukuna masih berbaik hati mau menyembuhkan wadahnya ini. Gak hanya luka luar sih, jantung Yuji juga bisa disembuhkan lagi sama Sukuna. Next, kemudian ada Uraume. Dia diketahui sih menggunakan teknik kutukan pembalik saat pertarungan di akhir aksi Buya.
melawan Yuji dan kawan-kawan. Tapi dia baru bisa menyembuhkan luka luar lantaran racun dari Choso itu belum bisa dia atasi. Dan terakhir ada Kenjaku. Meski belum diketahui banyak sih soal kekuatan apa aja selain merasuki tubuh orang lain, Kenjaku dipastikan bisa menggunakan teknik kutukan pembalik guys. Dia memanfaatkannya untuk menyembuhkan kembali tubuh Geto yang udah mati untuk kemudian diambil alih sepenuhnya. Lanjut, manfaat yang kedua nih, selain untuk menyembuhkan diri sendiri, teknik kutukan pembalik juga bisa digunakan untuk menyembuhkan orang lain. Yang paling sering gunain teknik kutukan untuk nyembuhin orang lain ini yaitu ada Sokoyeri. Dia juga diketahui sih sampai menjadi dokter berkat kemampuannya ini guys. Ya meskipun Soko ngambil jalan pintas sih buat jadi dokter. Gak cuma Soko sih, Yuta juga bisa pakai teknik ini untuk nyembuhin orang lain. Pertama kali dia gunainnya saat teman sekelasnya tuh si Maki, Toge, dan Panda terluka parah karena berhadapan dengan Geto. Nah di luar dugaan si Yuta mampu nyembuhin ketiganya guys. Dia juga pernah nyembuhin Naoya yang terluka parah akibat pertarungannya dengan Choso. Yang kemudian Yuta meminta Naoya nih bilang ke petinggi Jujutsu kalau Yuji telah dieksekusi sebagai syarat dia bisa disembuhkan. Next, manfaat yang terakhir nih guys, teknik kutukan pembalik bisa dipakai juga untuk menambah variasi teknik kutukan. Tadi kita kan udah bilang kalau teknik ini nggak bersifat ofensif, tapi lain cerita kalau udah dipakai Gojo Satoru. Satoru punya teknik bernama Blue Technique yang bersifat menarik apapun yang ada di sekitarnya pada sebuah inti yang dia buat. Rupanya guys, dengan menggunakan teknik pembalik, Satoru bisa menghasilkan satu teknik lagi yaitu Red Technique. Kebalikannya sama Blue, Red malah mendorong apapun yang di dekatnya menjauh dari satu titik tertentu. Dengan begitu, Satoru bisa memiliki dua variasi serangan berkat teknik kutukan pembalik guys. Dan diketahui baru Gojo Satoru aja sih yang bisa memanfaatkan teknik kutukan ini sebagai variasi serangan yang mengerikan. Luar biasa dah. Nah, mungkin sampai di sini dulu deh pembahasan kita soal reverse curse technique. Gimana? Banyak kan ternyata manfaatnya. Nyembuhin diri sendiri bisa, nyembuhin orang lain bisa. Nambah variasi serangan juga bisa kan? Apa yang dihasilkan teknik ini emang sepadan sih dengan betapa sulitnya para ahli Jujutsu atau roh kutukan buat nguasainnya. Jadi nantikan terus nih pembahasan menarik lainnya masih tentang serial Jujutsu Kaisen guys. Oke, so see you again next time. Adios ya caramelos, stay safe everyone. Salam Animania.